Wah, kalian gak bakal nyangka deh. Kali ini ondel-ondel Cimug diajak jalan-jalan ke pasar malam. Tapi bukan naik becak, bukan naik odong-odong. Cimug malah diajak naik biang lala dari kurungan manuk. Ini beneran rame banget guys. Apalagi bareng Bulik Ivo dan kakek Toro. Siap-siap ngakak dan terharu di saat yang bersamaannya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh berkah ya. Sebelum kita lanjut ke cerita super seru kali ini, jangan lupa dulu buat like video ini, komen kalau kalian suka, dan subscribe supaya nggak ketinggalan petualangan seru bareng ondel-ondel Cimug selanjutnya. Dan seperti biasa, yuk kita ramekan kolom komentar dengan sholawat buat menambah berkah hari-hari kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa juga tulis, kalian nonton dari kota mana nih? Cimug pengen tahu siapa aja yang nonton dari Sabang sampai Merauke. Malam itu, langit Jakarta tampak sedikit mendung, tapi semangat ondel-ondel Cimug justru lagi cerah-cerahnya. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Cimug, karena Bulik Ivo dan kakek Toro udah janji ngajakin dia ke pasar malam. Cimug udah dari pagi-pagi banget tuh keliling rumah sambil nari-nari sendiri. Tangannya gerak ke kiri ke kanan, kakinya goyang-goyang kecil, sambil ngomong sendiri, "Wahai dunia malam, tunggulah aku datang." Emang ya, kalau anak ondel-ondel udah semangat, jangan harap bisa diam. Satu rumah jadi heboh gegara kelakuan Cimug. Bahkan, ayam tetangga sampai naik atap rumah karena kaget lihat gerakan ondel-ondel satu ini yang nari sambil bawa kipas warna-warni. Tapi ya begitulah Cimug, selalu penuh semangat dan ekspresi, apalagi kalau udah denger kata pasar malam. Begitu matahari tenggelam, suara klakson dari motor butut kakek Toro terdengar dari depan rumah. "Cimug, cepetan, pasar malam udah buka. Nanti ketinggalan lomba makan kerupuk loh," teriak kakek Toro sambil ngelap keringat di jidatnya yang udah mulai keriput tapi tetap semangat. Bulik Ivo yang berdiri di samping kakek juga udah rapi dengan baju merah menyala, jilbab biru toska, dan tas kecil penuh stiker kartun. "Ayo, Cimug, aku juga pengen naik komedi putar. Masa kalah semangat sih sama ondel-ondel kecil?" serunya sambil ketawa geli. Cimug langsung melompat kecil keluar rumah. Tubuh besarnya yang terbuat dari anyaman bambu itu bunyi, krek-krek-krek, tiap gerak. Tapi malah bikin suasana makin seru. Dia bawa topi kobau kecil yang dia temuin waktu main di sawah minggu lalu. Katanya, biar tampil beda di pasar malam nanti. Sepanjang perjalanan ke pasar malam, suasana jalanan penuh lampu jalan dan suara klakson mobil. Tapi suara tawa mereka bertiga lebih nyaring dari segalanya. Di motor bebek tua itu, Cimug duduk paling belakang sambil pegangan erat-erat ke bahu Bulik Ivo. Meski agak susah duduk karena ukuran tubuhnya yang besar, Cimug tetap happy banget. Ia sesekali berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya ke warga yang lewat. "Hai Bu Juleha, saya mau ke pasar malam," teriaknya saat lewat warung nasi uduk. Bu Juleha sampai mangap ngeliat ada ondel-ondel naik motor sambil nyapa. Jalanan menuju pasar malam yang biasanya biasa aja, malam itu jadi heboh karena banyak orang keluar rumah cuma buat lihat si Cimug yang super antusias. Bahkan ada yang langsung rekam dan upload ke TikTok. Dan detik itu juga langsung viral dengan caption, "Ondel-ondel naik motor penuh semangat menuju pasar malam gokil." Begitu tiba di gerbang pasar malam, mata Cimug langsung membesar. Walau sebenarnya matanya nggak bisa gerak ya, karena topeng. Tapi ekspresi tubuhnya jelas banget menunjukkan rasa kagum. Lampu kelap-kelip, suara musik dangdut, aroma sate dan jagung bakar, semua langsung nyambut kehadiran mereka. "Wah, kayak dunia mimpi," jeri Cimug sambil muter-muter kayak gasing. Kakek Toro langsung pegang bahunya. "Tenang dulu, Cimug, kita baru masuk nih. Jangan pingsan karena excited." Bulik Ivo langsung ngajak ke stand tiket permainan. Disitulah mata Cimug tertumbuk pada satu wahana tinggi menjulang di ujung pasar malam, biang lala kurungan manuk. Namanya aja udah aneh, bentuknya lebih aneh lagi. Jadi ini biang lala bukan kayak yang biasa, tapi tempat duduknya terbuat dari kerangka besi bulat kayak kurungan burung, lengkap sama kayu bundar dan jaring ayam. Katanya si wahana baru, dan sensasinya mirip diterbangin sama burung raksasa. "Bulik, kek, aku mau naik itu. Itu yang kayak kurungan manuk," teriak Cimug sambil lompat-lompat. "Yang itu? Ya Allah, itu kayaknya serem deh," kata Bulik Ivo sambil nyengir.
Tapi ya namanya juga udah janji, mereka pun beli 3 tiket. Waktu ngantri, Cimuk gak bisa diam. Dia muter-muter sambil ngajak anak kecil lain ngobrol. Kamu tahu gak? Aku ini ondel-ondel asli Betawi. Loh, tapi suka sate Madura juga. Anak-anak langsung pada ngakak. Seorang ibu bahkan minta foto bareng. Masya Allah, ini ondel-ondel bisa ngomong ya? Hebat amat, katanya sambil ngelus-ngelus kepala Cimug. Suasana pasar malam makin meriah dengan kehadiran ondel-ondel yang super rame itu. Semua orang heboh, ketawa, dan tentu saja mulai ngerekam dan update story masing-masing. Cimug jadi seleb malam itu. Tapi apakah dia siap naik biang lala tinggi yang kerangkanya kayak kurungan ayam? Atau justru malah teriak-teriak dari atas? Akhirnya, giliran mereka bertiga naik ke atas biang lala kurungan manuk pun tiba. Satu persatu, mereka naik ke tempat duduk berbentuk bundar yang terbuat dari kawat ayam dan kayu rotan. Wahana itu memang terlihat unik, beda dari biang lala biasanya. Setiap kurungan berisi 3 tempat duduk melingkar yang menghadap ke dalam. Jadi pas naik, semua penumpang bisa saling lihat-lihatan, kayak lagi rapat dadakan di udara. Kakek Toro duduk duluan sambil ngelus jenggotnya yang putih. Bulik Ivo masuk sambil pegangan erat ke pinggiran kurungan, dan terakhir, Cimug dengan badan besar dan kaki anyamannya yang lebar, langsung duduk dengan gaya pangeran Betawi naik singgasana. Siap ke langit, teriak Cimug sambil acungkan kipas mini ke udara. Semua pengunjung yang nonton dari bawah langsung sorak-sorai, ondel-ondel terbang, ondel-ondel naik angin. Wahana pun mulai berputar pelan. Kurungan manuk itu terangkat pelan-pelan, makin tinggi, makin tinggi. Dari atas sana, mereka bisa lihat seluruh pasar malam dengan lampu warna-warni yang berkelip seperti bintang. Cimug yang awalnya semangat, mendadak diam. Tubuhnya kaku, tangannya pegangan erat ke rangka kurungan. Bulik, ini, tingginya kok kayak mau nyentuh awan ya, katanya dengan suara bergetar. Hahaha, baru juga naik 1 putaran, Cimug. Tenang, kamu ondel-ondel tangguh, jawab kakek Toro sambil ngakak. Bulik Ivo langsung pegang tangannya. Jangan takut, Cimug. Kalau kamu takut, kita nyanyi aja bareng, biar lupa sama ketinggiannya. Lalu mereka bertiga pun nyanyi lagu, naik delman, sambil goyang-goyang pelan. Cimug pelan-pelan mulai tenang lagi. Bahkan dia mulai ngeluarin kipas dan goyangin kepala khas ondel-ondelnya, bikin semua kurungan lain ikut lihat ke arah mereka. Pas sampai di puncak tertinggi, angin malam berhembus kencang. Daun-daun pisang dari warung sekitar pasar malam sampai ikut terbang. Lampu biang lala kerlap-kerlip bikin suasana makin magis. Dari atas, Cimug bisa lihat betapa luasnya dunia di bawah. Ada stand balon, mainan, wahana tongsetan, sampai panggung dangdut yang mulai rame dengan ibu-ibu joget. Wah, ternyata dunia ini lebih indah dari atas. Ya, gumam Cimug. Makanya, jangan takut lihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, kata kakek Toro bijak. Asal jangan tinggi hati aja, sambung Bulik Ivo sambil ngedip ke Cimug. Mereka bertiga ketawa bareng, suasana di kurungan jadi penuh kehangatan. Tiba-tiba dari bawah, ada kembang api meletus. Duara. Suara meriah dan cahaya warna-warni menyala di langit malam. Cimug langsung berdiri, ini malam terindah dalam hidupku, teriaknya. Tapi karena berdiri, kurungan jadi agak oleng. Bulik Ivo langsung narik badannya. Wewe duduk lagi, ini bukan wahana rodeo. Setelah beberapa putaran, akhirnya wahana berhenti dan kurungan mereka pun diturunin pelan-pelan ke bawah. Begitu kaki Cimug nyentuh tanah lagi, dia langsung sujud syukur, versi ondel-ondel ya, yaitu membungkuk sampai topengnya nyentuh lutut. Semua orang di sekitar wahana tepuk tangan. Gokil banget. Ondel-ondel pertama yang naik biang lala kurungan manuk dan nyanyi dangdut di atas, kata seorang bapak sambil rekam video. Bahkan ada yang langsung nawarin jadi bintang tamu di acara TV lokal. Tapi Cimug cuma senyum, aku hanya ingin bahagiakan Bulik Ivo dan kakek Toro malam ini. Kakek Toro langsung ngelus pundaknya, kamu memang kebanggaan keluarga. Setelah itu, mereka jalan lagi ke tengah pasar malam. Masih banyak wahana dan makanan yang belum dicoba. Dan tentu saja, kejutan-kejutan gokil lainnya masih nunggu di depan. Setelah turun dari biang lala, Cimug semakin semangat menjelajahi pasar malam. Bulik Ivo dan kakek Toro nggak kalah heboh.
Mereka langsung menuju stand makanan yang dipenuhi oleh aroma sate, jagung bakar, dan es kelapa muda yang bikin lapar. Bulik, Kek, aku mau nyobain lomba tangkap belut itu. Seru Cimuk sambil menunjuk ke arah wahana yang di seberang jalan. Di sana, ada lomba tangkap belut di dalam kolam kecil, dan siapa yang berhasil menangkap belutnya dalam waktu 30 detik, bakal dapat hadiah besar. Cimuk langsung melangkah mantap menuju kolam. Tentu saja, badan besar dan gerakan lincahnya bikin semua orang menoleh. Ada beberapa orang yang gak ngerti apa yang terjadi, melihat ondel-ondel segede Cimug ikut lomba tangkap belut. Bulik Ivo langsung deg-degan, Cimug, jangan sampai kebablasan, ya? Jangan sampai belutnya pada kabur gara-gara kamu gerak-gerak kenceng. Kakek Toro juga cuma geleng-geleng kepala sambil nyari tempat duduk. Tapi Cimug udah gak sabar. Dia langsung terjun ke kolam yang ada belutnya. Ayo, belut, aku datang, teriak Cimug. Begitu dia masuk ke kolam, belut-belut itu langsung pada lari, bikin semua orang tertawa. Tapi Cimug dengan sigap mulai bergerak. Tangannya menyelam dan menarik belut yang licin itu. Dalam waktu kurang dari 15 detik, dia udah berhasil nangkep satu belut dengan tangan besar ondel-ondelnya. Semua penonton langsung teriak, "Wah, hebat!" Bahkan ada ibu-ibu yang sampai berteriak, "Masya Allah, ini ondel-ondel luar biasa." Cimug pun bangga banget bisa menang lomba tangkap belut. Hadiah besar berupa bantal berbentuk ayam goreng langsung diberikan kepadanya. "Ini hadiah buat kalian semua. Ayo, kita lanjut jalan-jalan," kata Cimug dengan penuh semangat. Mereka melanjutkan perjalanan sambil membawa bantal ayam goreng, yang jelas-jelas lebih besar dari kepala Cimug. Bulik Ivo mulai lapar, jadi mereka berhenti di stand sate. "Ini dia, sate Madura yang terkenal. Biar Cimug makin ganteng," ujar Bulik Ivo sambil memesan 10 tusuk sate. Cimug nggak sabar langsung ambil sepotong dan mulai makan. Tapi ternyata dia nggak bisa makan sate dengan mulut di dalam topengnya. Dia coba paksa sedikit, tapi sate malah jatuh ke tanah. Semua orang tertawa, "Hahaha, ondel-ondel makan sate sampai jatuh," kata seorang anak sambil ngerekam. Cimug cuma cengar-cengir. "Gak apa-apa, sate kan buat berbagi," katanya sambil mengambil lagi sepotong sate dan memberi kakek Toro. Pas mereka lagi makan, tiba-tiba ada anak-anak yang datang dengan wajah penuh antusias. "Bulik Ivo, kakek Toro, itu ondel-ondel yang tadi naik biang lalakan? Bisa minta foto?" Anak-anak kecil itu langsung ngepung Cimug. Dia nggak bisa bilang enggak, jadi mereka foto bareng. Suasana pasar malam makin seru, apalagi dengan kehadiran Cimug yang jadi bintang tamu dadakan. Setelah puas foto-foto dan makan-makan, Bulik Ivo ajak mereka untuk nyobain permainan lain. Kali ini, mereka coba permainan tong setan. Tapi gak disangka-sangka, malah jadi tantangan baru buat Cimug. Ketika giliran mereka masuk ke dalam tong setan yang muter-muter cepat itu, Cimug merasa hampir pingsan. Tapi di dalam tong itu, kakek Toro malah seneng banget. "Hahaha, ini baru seru. Lihat nih, Cimug, kamu malah jadi terbang-terbang." Cimug yang biasanya tangguh itu malah jadi kebingungan. "Gimana sih? Ini kok muter terus? Aku jadi kayak gasing," teriaknya sambil panik. Tapi Bulik Ivo tetap tenang. "Santai aja, Cimug. Kan cuma muter-muter, nanti juga berhenti." Meskipun heboh, mereka akhirnya keluar dengan selamat dan tertawa bareng. Kejutan-kejutan seru terus hadir sepanjang malam itu, dan Cimug mulai menyadari kalau pasar malam ini memang punya cara sendiri buat bikin orang bahagia. Petualangan Cimug di pasar malam terus berlanjut. Mereka berkeliling ke banyak wahana dan stand. Tiba-tiba, sebuah kejutan datang dari komunitas seniman Betawi yang sedang mengadakan pertunjukan di panggung dangdut. Beberapa penari Betawi yang mengenakan pakaian khas dan menggunakan kipas besar, terlihat sedang mengadakan pertunjukan. "Bulik, Kek, itu grup tari Betawi," seru Cimug, yang langsung ingin gabung. Kakek Toro langsung ngajak ke panggung. Begitu mereka sampai, penari Betawi yang ada di sana langsung melihat Cimug dan berteriak, "Wah, ada ondel-ondel Betawi di sini. Ayo, ikut bergabung." Tanpa pikir panjang, Cimug langsung naik ke panggung. Dia mulai ikut menari, meskipun gerakan tangannya agak terbatas karena tubuh besar dan topengnya yang berat. Tapi justru disitulah keunikan Cimug muncul. Gerakannya jadi semakin energik dan kocak, membuat penonton tertawa.
Bulik Ivo dan kakek Toro hanya bisa tepuk tangan sambil ketawa melihat aksi Cimug yang spontan dan seru itu. Tentu saja, penonton ikut-ikut bergembira melihat ondel-ondel ikut nari di atas panggung. Beberapa penari Betawi yang ada di sana pun ikut memberi semangat ke Cimug. Wah, ini baru ondel-ondel asli Betawi. Gerakannya beda dari yang lain, kata salah seorang penari sambil ngakak. Cimug langsung senyum lebar, ini baru namanya komunitas Betawi. Saking asyiknya, mereka sempat nari bareng sampai musik berhenti. Di akhir pertunjukan, Cimug dapat hadiah berupa kain batik Betawi yang cantik. Ini buat kamu, Cimug. Terus berkarya dan jaga budaya Betawi, kata salah satu penari. Cimug terharu, terima kasih. Saya senang bisa bersama kalian semua. Bulik Ivo dan kakek Toro pun bangga banget melihat Cimug begitu diterima oleh sesama seniman Betawi. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka, penuh semangat, dengan kain batik Betawi yang sekarang jadi oleh-oleh spesial dari pasar malam. Malam semakin larut, dan pasar malam mulai sepi. Hanya beberapa orang yang masih menikmati sisa-sisa pertunjukan dangdut dan menikmati makanan di sekitar. Cimug, Bulik Ivo, dan kakek Toro memutuskan untuk duduk di dekat panggung, menikmati kembang api terakhir yang meledak di langit. Hari ini seru banget, kata Bulik Ivo sambil menatap ke langit yang penuh warna-warni. Kakek Toro mengangguk setuju, betul, ini malam yang tak terlupakan. Cimug, kamu memang keren. Cimug yang duduk di sebelah mereka hanya bisa senyum lebar. Dia merasa sangat bahagia, bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang ia cintai di tempat yang penuh kebahagiaan. Meskipun tubuhnya besar dan tidak bisa bergerak sesuka hati, namun hatinya merasa ringan dan penuh tawa. Sebelum pulang, mereka duduk sebentar di warung kopi. Cimug bercerita banyak hal tentang apa yang dia lihat di pasar malam, tentang betapa indahnya dunia malam, dan bagaimana dia merasa menjadi bagian dari masyarakat Betawi yang kental akan tradisi dan budaya. Kakek Toro bilang, Cimug, hidup itu memang penuh kejutan. Kita cuma perlu membuka hati dan melihat segala sesuatunya dengan penuh rasa syukur. Bulik Ivo menambahkan, betul, kita nggak boleh terlalu serius. Kalau hidup diambil terlalu serius, kita nggak akan bisa menikmati indahnya momen seperti ini. Cimug yang mendengar itu, mengangguk, aku setuju. Kita harus menikmati hidup, meskipun kadang kita merasa berat. Malam itu pun berakhir dengan kehangatan yang tak terlupakan. Mereka pulang dengan penuh cerita, dan Cimug tahu bahwa setiap momen yang dihabiskan bersama keluarga adalah momen terbaik dalam hidup. Cerita ini penuh dengan tawa, kejutan, dan kebahagiaan yang dibagikan oleh Cimug, Bulik Ivo, dan kakek Toro. Setiap detik di pasar malam itu menjadi kenangan indah yang akan selalu dikenang. Sampai jumpa di petualangan seru lainnya.